warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, terima kasih sudah klik video ini. Terima kasih juga udah request materi hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sudut antara dua garis. Langsung aja kita cek videonya. Sudut antara dua garis. Besar sudut antara dua garis adalah besar sudut terkecil yang dibentuk oleh kedua garis tersebut. Kedua garis harus berpotongan. Jika kedua garis belum berpotongan, maka geser salah satu atau kedua garis agar berpotongan. Saat menggeser garis, kita harus posisikan garis tersebut tetap sejajar dengan garis pada posisi semula. Jadi kalau kita punya garis G dan garis H yang berpotongan, maka alfa adalah sudut antara garis G dan garis H. Untuk mencari sudut antara dua garis, kita melakukan analisanya menggunakan segitiga, yaitu dengan menarik ujung kedua garis sehingga terbentuk segitiga. Dengan langkah-langkahnya tergantung dari segitiga yang kita peroleh. Jika kita mendapatkan segitiganya siku-siku, maka mencari sudutnya bisa melalui perbandingan trigonometri dasar. Tetapi jika dapat segitiganya bukan siku-siku, maka kita menggunakan trigonometri, yaitu aturan kosinus. Pada kasus khusus, kita dengan mudah bisa menebak sudut antara dua garis jika segitiga yang kita peroleh, misalnya segitiga sama sisi. Dengan mudah kita bisa menentukan sudutnya, seperti pada contoh berikut. Soal pertama, tentukan besar sudut antara garis ED dan DG pada kubus ABCD EFGH. Meskipun pada soal tidak disebutkan panjang rusuk kubus, kita tetap bisa mencari besar sudutnya. Trik khusus untuk sudut, diketahui atau tidak diketahui panjang rusuknya, kita tetap bisa mencari besar sudutnya, yaitu dengan memilih angka tertentu, misal angka 2, 4, 6, atau angka-angka yang lainnya untuk mempermudah perhitungan. Selanjutnya, saya buat garis ED dan DG. Tarik garis dari titik E ke G sehingga terbentuk segitiga EDG. Kalau kita perhatikan, segitiga EDG adalah segitiga sama sisi karena semua sisinya adalah diagonal bidang, sehingga semua sisinya sama panjang. Maka besar sudut antara ED dan DG adalah 60 derajat. Soal kedua, kubus ABCD EFGH diketahui panjang rusuknya adalah X cm. Jika alfa adalah sudut yang dibentuk oleh EC dan AC, maka tentukan nilai dari tan alfa. Untuk mempermudah perhitungan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita bisa ganti rusuknya yang tadinya X cm, kita ganti jadi angka lain. Di sini saya ambil rusuknya 2 cm. Kemudian kita buat garis EC dan AC. Ternyata kalau kita perhatikan, kita sudah melihat terbentuk segitiga siku-siku
EAC. Kita pindahkan segitiga EAC. Panjang EA adalah 2 cm. Panjang AC adalah 2 akar 2 karena AC adalah diagonal bidang. Panjang EC adalah 2 akar 3 karena EC diagonal ruang. Alfa adalah sudut yang dibentuk oleh EC dan AC, maka alfa terletak di sudut C. Maka tan alfa bisa dicari lewat rumus depan per samping. Di depan sudut yaitu panjang rusuknya adalah 2. Sedangkan di samping sudut adalah 2 akar 2. Maka tan alfa sama dengan 2/2 akar 2. Kita peroleh 1 per akar 2. Maka tan alfa sama dengan setengah akar 2. Soal ketiga. Kubus ABCD EFGH dengan rusuk 18 cm. Titik Q terletak di tengah AD. Titik P adalah titik potong diagonal HF dan EG. Tentukan nilai cos sudut antara PQ dan QB. Untuk memudahkan perhitungan, kita ganti panjang rusuknya menjadi angka lain, yaitu saya ambil 2 cm. Kemudian tarik garis dari titik P ke B, sehingga terbentuk segitiga BPQ. Di sini kita harus mencari semua panjang sisi segitiga BPQ. Saya akan mencari PQ dulu. Untuk itu kita buat titik O di tengah EH sehingga terbentuk segitiga siku-siku POQ. Perhatikan segitiga siku-siku POQ. Panjang OQ adalah 2. Sedangkan panjang OP adalah 1. Maka panjang PQ bisa dicari dengan Pitagoras. Hasilnya adalah akar 5. Kemudian kita akan mencari panjang sisi BQ. Perhatikan segitiga siku-siku BAQ. Dengan cara yang sama seperti sebelumnya, kita peroleh BQ akan sama dengan PQ, yaitu akar 5. Sisi PQ dan BQ sudah kita peroleh. Selanjutnya saya akan mencari panjang sisi BP, yaitu dengan memperhatikan segitiga BFP. Perhatikan PF adalah setengah HF. Sehingga PF sama dengan setengah dikali 2 akar 2. Diperoleh PF-nya akar 2. Selanjutnya kita cari BP, yaitu dengan menggunakan Pitagoras. BP sama dengan akar dari akar 2 dikuadratkan ditambah 2 kuadrat. Diperoleh BP sama dengan akar 6. Ketika semua sisi segitiga BPQ sudah kita peroleh, maka sekarang kita akan mencari nilai cos sudut antara PQ dan QB. Sudutnya adalah sudut alfa, yaitu sudut yang terletak di titik Q. Maka cos alfa dapat kita hitung dengan aturan kosinus, yaitu cos alfa sama dengan akar 5 dikuadratkan ditambah akar 5 kuadrat dikurang akar 6 kuadrat per 2 kali akar 5 kali akar 5.
kita peroleh cos alfanya sama dengan 5 tambah 5 kurang 6 per 2 kali 5 sama dengan 4/10. Sehingga cos alfa sama dengan 2/5. Ya adik-adik, demikian tadi pembahasannya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.